Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, mari kita bergabung di dalam pembelajaran daring khusus untuk mapel fikih, yaitu mapel fikih kelas 9 dengan materi penyembelihan. Dengan materi apa teman-teman? Penyembelihan. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia agama Islam. Agama Islam ialah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kepada kita semuanya untuk saling cinta mencintai, untuk saling menyayangi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya tidak hanya untuk mencintai tidak hanya untuk mencintai dan menyayangi sesama manusia, tetapi juga menyayangi lingkungan, menyayangi hewan, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan syariatnya supaya bagaimana sih hewan yang baik dan lezat halal itu untuk dimakan. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang apa tadi? Penyembelihan. Penyembelihan sendiri mempunyai dua pengertian, yakni apa? Lugotan, wastilahan. Lugotan ialah secara bahasa, istilahan ialah secara istilah. Yang mana pengertian penyembelihan secara bahasa ialah apa? Az-zakah. Yang artinya apa teman-teman? Az-zakah berarti wewangian, halal, lezat, manis dan sempurna. Jadi yang namanya hewan yang sudah disembelih, maka dia az-zakah seperti artinya baik, sempurna. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan penyembelihan secara istilah? Penyembelihan secara istilah ialah apa? Memutus aliran darah, aliran makanan, memutus aliran udara. Dengan apa? Dengan pisau, dengan bebatuan dan benda-benda yang lainnya yang berupa benda tajam. Apa tadi teman-teman? Memutus apa? Memutus jalan makanan, memutus jalan nafas, memutus jalan urat nadi kepada hewan dengan apa? Dengan pisau, dengan bebatuan, dengan alat-alat yang tajam sesuai ketentuan syariat Islam. Yang mana apa yang dimaksud? Yang dimaksud ialah apa? Supaya ketika hewan tersebut sudah disembelih dengan cara syariat Islam, maka hewannya halal dan baik zatnya serta semuanya untuk dikonsumsi. Apakah ada atau tidak kira-kira hewan kalaupun tidak disembelih itu halal? Ada. Apa contohnya? Contohnya apa? Ikan. Teman-teman misalkan mempunyai di kolam ikan mas, ikan masnya sudah besar-besar. Terus kemudian di keesokan pagi ada yang meninggal, ikan masnya mati. Silakan digoreng, tidak apa-apa. Dan juga satu lagi, selain ikan apa? Ada belalang. Tadi berarti hewan ketika dia tidak disembelih dan mati boleh dimakan. Apa tadi? Ada ikan yang pertama dan yang kedua apa?
belalang, hewannya halal dikonsumsi. Terus kemudian ketika kita sudah mengetahui hakikat pengertian daripada penyembelihan, apa rukun daripada penyembelihan? Rukun penyembelihan ada 4. Yang pertama apa? Orang yang menyembelih. Apa teman-teman? Orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih. Yang pertama ada orangnya, yang kemudian yang kedua ada hewannya. Kan tidak mungkin nggak ada orang yang menyembelih, tidak ada hewan yang disembelih, terus bagaimana ada penyembelihan? Apalagi khususnya sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Alhamdulillah. Terus kemudian ada tujuan penyembelihan untuk apa? Disembelih. Terus yang keempat, yang terakhir ialah alat untuk penyembelihan. Ayo coba teman-teman diulang lagi tadi untuk rukun penyembelihannya. Yang pertama apa tadi? Orang yang membeli. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, tujuan penyembelihan. Yang keempat ada apa? Alat yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian kita akan belajar tentang syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat yang penyembelihan yang pertama adalah 1. Apa? Orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih pertama harus Islam. Apa teman-teman? Islam. Nah, kalau orang kafir boleh menyembelih? Boleh, tetapi nanti pastinya tidak akan jadi halal. Karena kenapa? Ketika menyembelih hewan harus menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian disembelih. Yang kedua, orangnya harus berakal sehat. Apa? Berakal sehat. Seorang yang ingin menyembelih harus berakal sehat. Yang ketiga, ada namanya mumayyiz. Apa teman-teman? Mumayyiz ini agak sulit untuk pengucapannya. Mumayyiz artinya adalah apa? Orang yang dapat membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, antara hal-hal yang salah dan benar, dikatakan mumayyiz. Kemudian syarat penyembelihan yang kedua ialah hewan. Hewan yang akan disembelih harus mempunyai syarat. 1. Hewannya harus hidup. Apa teman-teman? Hewannya harus hidup. Terus yang kemudian yang kedua harus halal. Halal secara zatnya. Misalkan, boleh nggak hewan curian? Tidak boleh. Harus misalkan diri sendiri atau sudah kita ternak sendiri, kambingnya, sapinya. Terus kemudian mungkin kalau di Indonesia jarang sekali unta, kerbau itu bisa juga. Itu seperti itu. Kalau unta biasanya ada di Arab sana. Apa tadi? Binatang yang disembelih pertama harus apa? Harus hidup. Binatang mati ya tidak boleh. Tadi yang hanya boleh dimakan apa tadi? Ikan dan belalang. Maka harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terus kemudian selanjutnya tujuan penyembelihan. Apa tujuan kita menyembelih? Tujuan seseorang menyembelih ialah membedakan antara hewan tersebut halal ataupun haram. Misalkan ada domba, mati dombanya di kandang, boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau dengan disembelih dengan sesuai syariat Islam penyembelihannya, dengan menyebut asma Allah, dengan berdoa karena Allah, hanya karena Allah, maka domba kambing tersebut menjadi halal untuk dimakan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Tidak boleh kita memakan bangkai yang belum disembelih, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, ma'al maitah bangkai, waddamu darah, tidak boleh kita memakan darah. Walahmul khinzir, waddamu walahmul khinzir, daging babi, dan wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan apapun yang disembelih untuk selain untuk menyebut nama Allah, menyebut nama asma Allah, haram dimakan. Misalkan hewan tersebut akan dipersembahkan untuk dibuat sajen pohon besar yang dianggap keramat, tidak boleh. Nah, karena disembelihnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ialah alat penyembelihan yang bisa digunakan untuk menyembelih apa? Ada pisau, ada bebatuan, ada bambu-bambu yang tajam. Terus ada alat apapun yang tajam selain kuku dan tulang. Alat yang tidak dibolehkan untuk digunakan untuk menyembelih ialah kuku dan tulang. Hal-hal apa saja yang disunahkan? Hal-hal apa saja yang disunahkan dalam menyembelih? 1. Binatang dihadapkan ke arah kiblat. Binatang dihadapkan ke arah kiblat. Terus kemudian menggunakan alat yang tajam. Menggunakan alat yang tajam supaya apa? Supaya tidak menyakiti hewan secara lebih lama, supaya kadar sakit hewannya lebih cepat selesai. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, membaca sholawat Nabi. Terus proses-prosesnya agak dipercepat. Jadi jangan sampai apalagi kita mengasah pisau di depan binatang yang akan disembelih, itu kan tidak lazim. Hal yang disunahkan lagi yang lain adalah binatang yang disembelih digulingkan di rusuk yang sebelah kiri. Rusuk yang sebelah kiri berarti ini. Nah, berarti kepalanya berada di sebelah selatan, supaya mudah bagi orang yang menyembelih. Mana tadi kepalanya berada di sebelah selatan, seperti ini. Nah, gini. Oke ya. Berarti ke kirinya rusuk berada di rusuk yang sebelah kiri. Hal-hal yang dimakruhkan untuk menyembelih binatang ialah 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul, tidak diperbolehkan, dimakruhkan. Memukul binatang supaya cepat terjatuh, dipukul, tidak boleh. Terus menyembelih hingga lehernya terputus, itu juga makruhkan menyembelih secara terputus, bahkan tidak boleh, dan mengatakan ulama juga. Terus mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi menguliti binatang itu kalaupun binatangnya sudah mati. Insya Allah sampai sini teman-teman sudah pada mengerti ya. Alhamdulillah, insya Allah sudah paham. Dan sebelum kita tutup, ada homework buat kalian teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama ialah sebutkan rukun penyembelihan. Sebutkan rukun penyembelihan. Yang kedua, sebutkan hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. 2 saja, sebutkan rukun penyembelihan. Yang kedua, sebutkan hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Kita sudahi, insya Allah teman-teman sudah pada paham. Teman-teman yang belum pada paham silakan boleh bertanya di kolom komentar. Dan kalaupun banyak kesalahan dalam pembelajaran kali ini, mohon maaf sekali dan boleh bisa diislah, dibenarkan. Semoga pembelajaran kali ini bisa lebih bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.